Jurnalis Italia Gianluca Di Marcio melaporkan bahwa kiper Indonesia Martin Paes kini menjadi incaran utama klub Liga Italia Empoli. Empoli saat ini sedang mencari kiper baru untuk mengarungi Serie A musim depan. Pasalnya, Elia Caprile yang menjadi kiper utama Empoli pada musim lalu harus dikembalikan ke klubnya yakni Napoli, karena masa pinjaman telah berakhir pada 30 Juni 2024. Jurnalis Italia Gianluca Di Marcio melaporkan bahwa kini ada dua kiper yang menjadi target Empoli, yaitu Martin Paes dan Anthony Rascioppi. Dalam beritanya, Di Marcio menjelaskan bahwa Martin Paes merupakan penjaga gawang berkewarganegaraan ganda, yaitu Indonesia dan Belanda. Nama pertama yang diidentifikasi oleh klub Empoli adalah Martin Paes, penjaga gawang dengan kewarganegaraan ganda yaitu Indonesia dan Belanda yang bermain untuk Dallas di MLS, tulis Di Marcio. Dia menghabiskan sebagian besar kariernya di Belanda bersama NEC Nijmegen dan Utrecht. Pada musim ini, ia telah memainkan 24 pertandingan bersama Dallas. Bukan operasi yang mudah, namun Rabu 10 Juli akan ada pertemuan untuk kemungkinan transfer, tulis Di Marcio menambahkan. PSSI tampaknya masih mencari pemain-pemain keturunan di Belanda untuk dinaturalisasi dan bergabung timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan, Mauro Zylstra, mengakui dihubungi oleh PSSI. Mauro Zylstra mengatakan bahwa dirinya dikontak oleh PSSI. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Mauro menjelaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu. Saya sudah dihubungi oleh PSSI, tapi saat ini belum ada kesepakatan. Saya butuh waktu untuk benar-benar mengabarkan hal ini, kata Mauro Zylstra. Mauro Zylstra adalah pemain yang berposisi striker. Menurut statistik Transfermarkt, Mauro masih berusia 19 tahun dan memiliki tinggi badan 1,68 meter. Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk timnas U20, timnas U23, atau timnas senior. Saat ini, Mauro Zylstra merupakan penggawa tim Belanda, FC Volendam U21. Pada musim 2023-24, Mauro bermain 19 kali dengan catatan 9 gol dan 1 assist. Ole Romeni dan Kevin Dix digadang-gadang bakal gabung dengan timnas Indonesia dan membuat skuad asuhan Shin Tae-yong makin kuat di depan maupun lini belakang. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan masih mencari tambahan pemain naturalisasi, terutama yang memiliki darah keturunan. Upaya ini tidak lepas dari rencana memperkuat timnas Indonesia dan mengincar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 yang dihelat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sejauh ini, ada dua pemain naturalisasi baru yang berasal dari negara kincir angin sedang dilakukan pendekatan, yakni Ole Romeni dan Kevin Dix. Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 bek sejajar. Sepanjang karirnya sebagai pemain sepak bola profesional, Kevin Dix dapat bermain sebagai bek tengah, bek kanan, maupun bek kiri. Ya, kepiawaian Kevin Dix memang sudah teruji, bahkan dirinya kerap diturunkan di Liga Champions kala membela FC Copenhagen. Terbukti, dirinya turut serta menjadi pemain inti saat melawan Galatasaray Turki, Bayern Munchen. Hingga saat ini, Kevin Dix sedang membela klub FC Copenhagen, yang mana sebelumnya ia membela Fiorentina. Ketangguhan Kevin Dix bakal menjadi partner sepadan bagi lini belakang timnas Indonesia yang sudah dihuni Jay Itzes, Justin Hubner, hingga Rizky Ridho. Ole Romeni yang merupakan pemain dengan tinggi 185 cm ini berposisi sebagai penyerang yang bisa bermain di lini tengah, sisi kanan, maupun menjadi ujung tombak. Posisi Ole Romeni, dirinya beroperasi sebagai penyerang tengah, sangat cocok untuk meningkatkan daya dobrak skuad Shin Tae-yong. Posisi stiker memang jadi kebutuhan timnas Indonesia yang kekurangan pemain di lini depan. Meskipun dibesarkan di Belanda, Ole Romeni kabarnya masih memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Sang nenek berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Ole Romeni mengaku sudah dihubungi langsung Ketua PSSI, Erick Thohir, yang menyatakan minatnya untuk melakukan naturalisasi. Andai benar terwujud, kehadiran kedua pemain unggulan tersebut dapat menikmatkan permainan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September 2024. Masa peminjaman Justin Hubner di Cerezo Osaka berpotensi berakhir lebih cepat. Bek timnas Indonesia ini mengisyaratkan bakal cabut bulan ini atau Juli 2024. Justin Hubner merupakan pemain Wolverhampton Wanderers. Namun, ia dipinjamkan ke Cerezo Osaka pada Maret 2024.
Melihat dari Transfermarkt, kontraknya sejatinya berakhir Desember 2024 mendatang. Akan tetapi, situasinya kini tidak baik bagi bek berusia 20 tahun ini. Pasalnya sejak didatangkan oleh Cerezo Osaka dengan status pinjaman, Justin Hubner jarang mendapatkan menit bermain. Sejauh ini, total Justin Hubner bermain dalam 8 pertandingan di Cerezo Osaka. Detailnya 6 di Liga dan 2 di Piala Liga. Menit bermainnya pun tak banyak karena Justin Hubner baru tampil 83 menit di J1 League. Sedangkan untuk J-League Cup, ia mencatatkan 107 menit. Menukil dari cuitan akun XOID and Abroad, Justin mengabarkan dirinya bisa cabut dari Cerezo Osaka Juli ini dan kembali ke Inggris. Justin Hubner melalui IG eksklusifnya mengisyaratkan akan meninggalkan Cerezo Osaka bulan Juli ini dan kembali ke Inggris, tepatnya pada parent klubnya Wolves dan mungkin klub lain, tulis akun tersebut. Kabar ini disambut positif oleh netizen sepak bola tanah air. Banyak yang mendukung jika Hubner bisa menjalani peminjaman di klub Inggris yang berkompetisi di Divisi 2 atau 3. Sebelum pindah ke Cerezo Osaka, Justin Hubner memang jadi andalan di Wolves U21. Bahkan ia sempat dipromosikan ke tim senior, tapi sayang belum diberi menit bermain. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara soal target pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 mendatang. PSSI selaku induk sepak bola Indonesia tentu tetap harus mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dengan menambah pemain keturunan. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara soal isu ini. Pihaknya mengaku tetap ingin menambah jumlah pemain keturunan untuk bersedia membela Timnas Indonesia senior. Tambahan pemain berkelas bakal menguntungkan Timnas ini. Tambahan pemain berkelas bakal menguntungkan Timnas Indonesia sebelum ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini juga satu hal apa ya? Kami juga ingin, siapa sih yang enggak ingin ada pemain baru kita dapatkan lagi? Ujar Arya Sinulinga. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di Timnas Indonesia. Orang yang bicara, ini prosesnya udah bagaimana? Sudah percayakan saja toh, selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda, bahkan Verdonk aja satu hari bisa. Tapi kan kalaupun nanti nggak bisa, itu berarti memang nggak bisa. Tambah Arya. Pihaknya meminta publik tetap percaya pada PSSI. PSSI berkomitmen bakal bergerak cepat untuk memproses pemain diaspora di Timnas Indonesia. PSSI memastikan akan berjuang sekuat tenaga mengupayakan Marten Paes bisa membela Timnas Indonesia setelah naturalisasinya usai. Paes resmi menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Kendati sudah punya paspor Indonesia, Paes belum bisa membela Timnas Indonesia. Pasalnya FIFA menolak perpindahan asosiasi Paes dari Belanda ke Indonesia. Ini karena kiper FC Dallas ini pernah membela Belanda saat usianya 21 tahun. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan federasi sedang berjuang keras mengupayakan perpindahan asosiasi Paes bisa diterima oleh FIFA. Kami lagi berjuang terus nih. Soal di KAS atau di mana, pasti ya kami ada proses. Di FIFA apa semua kita ada proses. Tapi prosesnya bertarung sekali, habis itu bertarung lagi, ada namanya batas-batas. Ada namanya batas setelah putusan nggak bisa lagi digugat misalnya. Sebelum itu terjadi, ya kita di sini dulu, kata Arya. Yang dimaksud Arya adalah mengupayakan banding kepada FIFA terlebih dahulu, hingga batasan yang ditentukan. Jika banding ke FIFA itu tak berhasil, baru ke jalur lain. Jalur yang dimaksud adalah Pengadilan Olahraga Internasional atau CAS. Hingga kini berkas sengketa ke CAS belum terdaftar, karena PSSI sedang berusaha banding ke FIFA.